Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, barakah dan inayahnya kepada kita semuanya. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya semestinya yang mengisi taklim pada pagi hari yang berbarokah ini adalah Syekhuna Al-Walid, guru dan orang tua kami, Ustaz Aun Rafiq Ibn Ufran Hamdani, hafizahullah wa ra'ah wa mata'anallahu bisihatihi wa afiyatihi. Tapi qadarallah, jadi beliau tidak bisa datang karena kondisi kesehatan beliau, dan memang jadi hari-hari belakangan ini beliau sering uzur karena sakit. Di Al-Furqan sendiri tahun ajaran ini beliau gak ngajar sama sekali. Jadi di Al-Furqan sendiri beliau tahun ajaran ini, jadi mulai sejak Muharram, ya tahun ajaran ini kan awalnya Muharram atau Dzulhijjah akhir, itu beliau sudah uzur sama kami di kepengurusan ma'had, gak ngajar sama sekali untuk yang kelas. Khawatirnya beliau sering uzur padahal pelajaran kelas itu dituntut kurikulum, derajat kurikulum harus tercapai, dan beliau masih menyempatkan diri jadi untuk ngajar yang di taklim umum, karena beliau itu punya jadwal taklim ba'da maghrib Selasa sore, Selasa ba'da maghrib sama pagi ba'da subuh. Jadi yang Selasa sore itu kajian manhaj, yang subuh pagi itu kajian Riyadhus Shalihin. Itu pun sering uzur. Jadi itu pun sering uzur, sering uzurnya daripada gak uzurnya. Sering uzurnya daripada jadi gak uzurnya. Makanya kalau di tempat jenengan kau uzur, itu ya luwe wajar. Nado masalahnya. Masalahnya waktu di kami aja yang tinggal jalan itu beliau sering uzur karena faktor kesehatan. Mohon doa jenengan semua, semoga jadi beliau dipanjangkan umurnya dengan diberkahi umurnya untuk tetap bisa mendampingi kita di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, karena kebetulan ana pas ada di Kaliboto gitu, jadi liburannya Al-Furqan sama liburan Imam Syafi'i tepat persis gitu ya, gak sepakatan tapi tepat, berarti seia sekata. Tepat gitu ya. Jadi kita masuknya tanggal 24 Desember, jenengan pun masuknya tanggal 24 Desember persis gitu, liburannya pun persis. Maka bismillah, jadi
materi yang seharusnya disampaikan oleh beliau, kajian yang seharusnya disampaikan oleh beliau, kita isi seadanya yang bisa untuk kita diskusikan dan kita pelajari bersama pada pagi yang berbarokah ini. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau kajian-kajian umum di Desember, terutama Desember akhir itu kan materinya seputar dua. Gitu ya. Nek gak Natalan, masalah Natal, seputar itulah Natal gitu dan semisalnya. Atau seputar muhasabah akhir tahun. Seputar itu biasanya. Kalau enggak seputar Natal, seputar muhasabah akhir tahun. Nah, untuk Desember ini ketambahan satu pembahasan. Napa ya, Wah? Pilpres. Untuk Desember kali ini ada ketambahan satu pembahasan Pilpres. Atau malah debat nyanyi presiden kemarin. Nyanyi cepat nyanyi capres kemarin. Dan kita nggak mungkin toh nyanyi bahas Pilpres gitu. Maka setelah kemarin jadi salah satu ikhwah antum minta ana, nah ya sekedar untuk muhasabah, sekedar untuk introspeksi diri, sekedar untuk murojaah dari sesuatu yang insyaallah subhanahu wa ta'ala kita pahami bersama. Materi insyaallah subhanahu wa ta'ala kita pada pertemuan kita kali ini adalah amalan cerdas di waktu yang terbatas. Siapa orang yang cerdas dalam pandangan syariat? Siapa itu orang yang cerdas dalam pandangan syariat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjawab ini dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Shaddad ibnu Aus an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsuhu hawah wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, yani kaf ya sama sin itu dibaca dua ya. Dibaca yang pertama al-kayyis, yang kedua al-kis gitu. Kalau kis itu kresek, bungkus gitu loh. Bungkus sego, bungkus kresek gitu. Itu kis. Kalau dibaca al-kayyis maka artinya adalah az-zaki. Orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang benar gitu. Itu al-kayyis. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pandai itu adalah man dana nafsahu. Man dana nafsahu, orang yang muhasabah terhadap dirinya. Orang yang selalu menghitung-hitung amal perbuatannya. Man dana nafsahu, yani orang yang selalu menghitung-hitung muhasabah terhadap dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia itu akan beramal menyiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Kebalikannya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wal ajizu, adapun wong sing lemah, orang yang lemah, orang yang enggak pinter, orang yang enggak cerdas, maka adalah manittaba'a hawa nafsuhu hawa. Orang yang jiwanya, dirinya itu selalu mengekor di belakang hawa nafsunya. Tapi watamanna 'alallahil amaniyah, tapi dia selalu berangan-angan nanti kalau ketemu dengan Allah di alam akhirat itu mendapatkan kebaikan-kebaikan alam akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala menyebutkan antara orang yang kayyis dengan orang yang ajiz, antara orang yang cerdas dengan orang yang enggak cerdas. Enggak cerdas itu bahasa Indonesia ya, Po? Orang yang bodoh. Bodoh apa goblok? Orang yang bodoh ini. Jadi
Antara orang yang cerdas dengan orang yang bodoh. Antara orang yang pintar dengan orang yang tidak pintar. Itu dengan pemahaman yang beliau sampaikan dalam hadis tadi. Satu yang harus kita pahami para jamaah sekalian. Orang itu baru dikatakan cerdas apabila dia memahami hakikat kehidupan yang telah dia jalani, yang sedang dia jalani, dan yang akan dia jalani. Dan dia memikirkan bagaimana agar semua proses kehidupannya itu mendapatkan kebahagiaan. Karena sebenarnya sudah maklum bagi kita semua, bagi seorang muslim, akidah yang mapan bagi seorang muslim, muslim manapun, muslim siapapun, benderanya apapun, partainya apapun, yakni kelompoknya apapun, keyakinan yang ini itu sama. Bahwasanya semua manusia itu akan yakni mengalami 4 masa dalam hidupnya, 4 fase dalam hidupnya. Yang satu sudah lewat, yang satu sedang dijalani, yang 2 akan dihadapi. Satu yang sudah lewat, apa? Alam rahim. Satu yang sudah lewat itu alam rahim. Alam tatkala kita berada dalam ibunda, dalam rahim ibunda kita masing-masing. Semua manusia mengalami alam ini. Yang tidak mengalami alam ini hanya 2. Sinten? Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Yang kedua? Yang kedua ibunda Hawa. Jangan jawab Nabi Isa ya. Nabi Isa ya nggak punya bapak memang, tapi tetap mengalami alam rahim. Beliau tetap mengalami alam rahim. Ada satu lagi sebenarnya yang nggak mengalami alam rahim, tapi dalam cerita-cerita dongeng. Ini sinten? Timun Mas. Jadi Timun Mas itu gak pernah mengalami alam rahim. Tapi kan dongeng. Timun Mas sama Mbok Berek ya. Gitu. Antum gak kenal ya. Jadi yang gak mengalami alam rahim hanya 2 orang. Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sama ibunda Hawa. Semua manusia tanpa terkecuali mengalami alam rahim. Normalnya 9 bulan 10 hari. Ada yang betah kerasan di alam rahim. Wis 12 ulan lho gak gelem-gelem metu. Bahkan dalam cerita-cerita para ulama, ada loh sebagian orang itu yang di dalam alam rahim 2 tahun. Ini 3 tahun, 4 tahun. Ngoten nggih. Sehingga dalam kajian-kajian fikih itu kan ada satu pembahasan tentang aqsa muddatil haml. Dalam kajian fikih itu ada satu masalah rumit sebenarnya, agak rumit. Dan itu berkaitan dengan faraid, berkaitan dengan iddah, berkaitan dengan nasab, berkaitan dengan banyak masalah. Itu dalam kajian faraid, dalam kajian fikih itu namanya aqsa muddatil haml. Maksimal wanita bisa hamil. Jadi maksimal seorang anak bisa di dalam alam rahim. Yang dalam alam rahim. Yang di mazhab jumhur para ulama 2 tahun. Jadi uang itu iso dalam alam rahim itu 2 tahun. Metu-metu kuwis ana untune. Yang ajib itu Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Imam Malik rahimahullah ta'ala seingat ana beliau mengatakan 4 tahun. Ini 4 tahun. Dalam alam rahim 4 tahun. Metu-metu jenggoten. Metu-metu iso melayu kayak wedhus metu-metu iso melayu. Mazhab yang mengatakan dalam alam rahim enggak tembus 10 bulan itu hanya Ibnu Hazm rahimahullah. Dalam mazhab Zahiriyah. Jadi meskipun setelah berbagai kajian ilmiah, ana harus menguatkan mazhab Ibnu Hazm di masalah ini. Jadi di masalah ini. Lepas dari masalah itulah, yang penting normalnya itu 9 bulan, 10 hari. Ada yang betah, kerasan gitu. Wes 12 ulan gak metu-metu, sampai dipaksa metu, kadang-kadang malah dibedel, disesar. Ada yang nggak terlalu betah di alam rahim, 7 bulan metu, 7 bulan setengah keluar, 8 bulan keluar gitu. Ala kulin, alam itu sudah kita lewati. Kemudian kita sekarang berada di alam dunia. Nek kula tanya Pak nggih.
enak pundi teng alam rahim napa teng alam dunya. Jadi gak eling ya. Aku ya ora eling ya di alam rahim biyen kaya apa. Tapi kalau kita cermati sekilas, pasti enak alam dunia. Pasti itu. Kenapa? Alam rahim sempit. Cuma berapa meter kali berapa meter? Ya gak sampai meter-meteran, cuma satu rahim itu kok. Rawonok kancani, dewean play. Yang ketiga, makanannya gak tahu ganti. Itu woy. Ya enggak pernah ada fasilitas hidup. Tatkala kita keluar ke alam dunia, Masya Allah, alam itu luas. Kemudian banyak temen, kemudian banyak makanan, ya ono banyu putih, ya apa iki? Madu. Ya ono madu, ya ono gedang goreng, ya ono ini, ya ono itu, macam-macam. Ya ono pecel. Dan banyak fasilitas hidup. Banyak fasilitas kehidupan. Ini alam yang sekarang kita jalani. Dan manusia di alam ini, para ikhwah, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, terbatasi dengan umur. Roto-roto umuri menungso itu a'maru ummati, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma baina sittin ila sab'in. Umuri umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qallaman tajawaza dzalik, dan sedikit yang melebihi itu. Kalau kita lihat sejarah, Rasulullah SAW umurnya 63. Jadi Abu Bakar umurnya 63. Umar umurnya 63. Aisyah umurnya 63. Dan dewek merok-merok 63. Yuk karek ngitung aja. 63 dalam kalender Hijriah loh yo. Mboten 63 dalam kalender Masehi. Kan kalender Hijriah kali kalender Masehi ini ku benten. Selisih berapa hari? Selisih 10 sampai 11 hari. Dari per 3 tahun. Per 3 tahun itu selisih 1 bulan. Per 3 tahun itu selisih 1 bulan. Makanya dalam kajian fikih itu kalau bahas tentang ciri-ciri tanda-tanda balik, itu kan tuh 2, 3, 4, 5, 6 gitu toh. Kalau semua tanda ini nggak muncul, maka tanda balik dihitung dengan umur pinten? 15 tahun sempurna. 15 tahun sempurna, begitu masuk hari pertama tahun 16 dianggap balik. Meskipun ratau mimpi basah, ratau ngini, semua tanda itu blank, nggak ada. Begitu masuk hari pertama tahun 16, dia sudah dianggap balik. Kok sampai umur 20 tahun kulo daleng balik Ustaz. Dari ngono tandang ini, dari ngono tandang ini, dari ngono tandang ngono. Sampai sih kadue tanda. Jadi begitu umur 15 tahun sempurna, itu sudah balik. 15 tahun sempurna ini dengan hitungan kalender Hijriyah. Boten dengan hitungan kalender Masehi. Boten dengan hitungan kalender Masehi. Per 3 tahun selisih 1 bulan. Berarti nih 15 tahun selisih berapa? Selisih pinten? 5 bulan. Berarti umur jenengan, kalau saya tanya, berapa umur jenengan dalam kalender Hijriah? Ora hafal, aku dhewe ora ngerti kok. Ini ora hafal. Kita itu ngitung umur pakai kalender Masehi. Makanya dalam kajian fikih itu kalau berapa umur dalam kalender Masehi? 15 tahun kurang 5 bulan. 14 tahun lewat 7 bulan itu dianggap akhir masa belum balik. Akhir masa belum balik. Kembali pada kajian kita. Apa mau? 60 tahun sampai 70 tahun. Dan umurnya Rasulullah SAW itu 63 tahun dalam hitungan kalender Hijriyah. Jadi dalam hitungan kalender Hijriyah. Kata beliau SAW, wa qalla man tajawaza dzalik. Sedikit sekali di antara umatku itu yang melewati umur tersebut. Yang melewati umur tersebut ada, tapi sedikit. Misalkan Hakim ibnu Hizam, yani pamanda sama sekaligus yani sahabatnya Rasulullah SAW, paman dari Khadijah. Yani itu umurnya 120 tahun. Anas bin Malik itu umurnya 100-an tahun. Jadi nggak jelas toh, ada perselisihan di kalangan para ulama, 100-an tahun.
Yang semacam-macam itu tuh jarang. Ono tapi jarang. Imam Malik rahimahullah ta'ala umurnya di atas 80 tahun. Itu jarang. Tapi Imam Syafi'i kan umurnya 54 tahun. Imam Syafi'i umurnya 54 tahun. Begitu. Jadi ada yang tepat 60 sampai 70 tahun, ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, roto-roto a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Setelah itu manusia akan masuk ke alam lain. Setelah melewati satu gerbang pintu namanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang itu akan mengalami kematian. Akan masuk ke sebuah alam lain. Alam itu namanya alam barzah. Alam itu namanya alam kubur. Alam kubur nggih, mboten kuburan. Nek kuburan itu alam donya. Jadi ukurannya semeter, kalau 2 meter di bawah permukaan tanah 2 meter. Itu tuh alam donya. Tapi ini alam lain. Alam lain namanya alam barzah. Alam ini kira-kira Bang. Alam barzah ini dibandingno dengan alam donya niku enak pundi. Njenengan kan durung tahu pengalaman teng mriku to. Kaya aku ya urung tahu pengalaman. Ini. Kira-kira bayangkan aja. Alam dunia yang sekarang kita lewati, yang sekarang kita jalani dibandingkan dengan alam barzah yang nanti akan kita masuki, yang akan kita jalani. Niku enak pundi. Seneng pundi. Ini. Enak ndi? Kira-kira. Enak alam barzah, Pak. Ini enak alam barzah. Sing penak, sing loro ya remek dek mereka. Sing penak ya enak alam barzah. Sing penak ya penak jadi alam barzah. Sekaya alam dunya lah. Alam dunya dibandingkan alam rahim, enak alam dunya. Sing penak. Lah sing gak penak ya kepengin balik nih alam rahim. Lapo aku mbiyen kok dilahirno karo ibu ngono. Jadi kepengin balik alam rahim. Dunya susah, ruwet ngono urip ning dunya. Alam barzah coba jenengan bayangkan. Alam barzah coba jenengan bayangkan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yani siapa itu? Siapa itu? Kok tadi lupa? Dalam sebuah hadis tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantar jenazah sahabat Ansar ke kuburan. Centangnya sampai di kuburan, goliannya belum selesai. Memanfaatkan waktu beliau kasih ini ceramah tausiah daripada bengong, memanfaatkan waktu yang ada. Beliau sallallahu alaihi wasallam cerita tentang perjalanan roh dari mulai awal sakaratul maut sampai selesai proses alam barzah terhadap roh seorang yang mukmin, yang soleh. Intinya setelah masuk alam kubur, setelah melewati fitnah kubur, pertanyaan alam kubur, lalu dia itu mendapatkan kemampuan untuk bisa menjawab dengan bagus pertanyaan kubur, maka yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuburannya diluaskan seluas pandangan mata. Dihamparkan di kuburannya permadani surga. Dibukakan pintu surga sehingga bau-bauan surga itu masuk. Jadi bau-bauan surga itu masuk. Jadi kemudian datang seorang laki-laki yang bagus rupanya, baik penampilannya. Ini kalau sing mati laki-laki ya sing koncone lanang. Sing mati wedok ya sing koncone wedok. Sing mati wedok sing koncone lanang ruwet. Ini. Yang laki-laki, ini temannya itu laki-laki, yang perempuan temannya itu perempuan. Laki-laki yang soleh. Maka dia mengatakan man ant, jenengan sinten. Yani inna wajhaka wajh, yani ya'ti bi khair. Wajah jenengan itu wajah yang membawa kebaikan. Kata dia, ana amaluka saleh, saya adalah amalmu yang soleh. Jadi selama hidup kamu itu cepat kalau melakukan kebaikan, lambat kalau melakukan kejelekan. Masya Allah. Jadi rumahnya itu luas pandangan mata. Jadi hamparannya itu bukan keramik, tapi permadani surga. Bau-bauannya itu bau-bauan surga, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebaikan. Sampai dia itu mengatakan, ya Rabb, aqimis sa'ah. Ya Allah, mungkin yang cepat-cepat kiamat ya Allah. Ini ya, cepat-cepat kiamat. Kenapa?
saenak-enake alam barzah, tetap enak alam surga. Bukan tatkala itu Rasulullah SAW menceritakan, manusia tatkala di alam barzah itu diperlihatkan nanti posisimu di surga dan tempatmu di neraka. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada dia, wahai hambaku, seandainya kamu kemarin di alam dunia itu orang jelek, di situ loh neraka itu loh tempatmu, koyo ngunuku tempatmu. Tapi karena kamu selama ini adalah orang yang baik, maka kamu nanti di alam akhirat tempatmu di sana itu loh di surga. Masya Allah, saenak-enake alam barzah dibanding nonton tempat di surga. Wes gono penake, sik kepengin cepet-cepet ke alam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doanya dia di alam barzah, ya Rabb aqimis sa'ah, ya Allah mungkin jenengan dang cepet no hari kiamat hatta arji'a ila ahli wa mali, sampai aku bisa kumpul kembali, sehingga aku bisa kumpul kembali dengan keluargaku. Lah saenak-enake wong dhewean ya tetap enak kumpul keluargai. Dan kenikmatan surga, salah satu di antara kenikmatan surga yang puncak adalah keluarganya di dunia, juga keluarganya di alam surga. Saenak-enake alam surga, tetap masih enak nih borong boyong keluarganya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang sing iman lalu keluarga yo dijak melo iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan sampaikan susulkan keluarganya bersama mereka. Jenengan milih pundi? Binjeng teng alam surga, bojone tetep bojo sing saiki apa bojone ganti bidadari? Ini tak tanya sekarang bapak-bapak nih. Aku gak tanya ibu-ibu. Enak pundi? Sesuk di alam surga, bojone tetep bojo sing sakniki napa ganti bojo bidadari? Gak iso jawab lan. Ini bingung jawab sampean ngono. Nek podo-podo saiki gak usah ruwet usah. Engko di swarga tukaran terus ngono. Ya akhi. Barakallahu fiik. Lah nek bojone sampeyan itu bojo sing saiki, ojo mak ruwet pada surga iku tukaran terus ngono. Ini. Yo ada banyak masalah kehidupan. Tapi kan enggak begitu. Wanita kalau orang mukminah kalau sudah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia melebihi bidadari surga. Kenapa? Karena mereka masuk dengan amal soleh. Sedangkan bidadari surga tercipta memang sebagai penduduk surga. Tercipta memang sebagai penduduk surga. Nek sak keluarga iso balik, iso kumpul bersama keluarga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu seru. Iso nostalgia. Iso cerita-cerita mbiyen pas di Tulungagung ngene. Saiki ngene. Nek sampean benjing bojone itu bojone bidadari. Wah, gak iso cerita wong ora tau di Tulungagung kok. Ora tau di Tulungagung, ya ora tau di Kalibata, ya ora tau ning Gresik, ngono. Ora iso cerita gak nyambung. Mau arepe cerita mbiyen mangan telo, bidadari gak tau mangan telo, ngono. Ini arepe mau cerita apa? Ya gak iso gak nyambungnya suwi ngono. Nyambung itu suwi. Maka nikmat yang paling nikmat adalah salah satu di antara kenikmatan surga yang paling nikmat adalah tatkala bisa kumpul kembali bersama keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, ngomong apa tadi ini mau? Intinya, alam barzah jauh lebih nikmat daripada alam dunia. Dan alam akhirat jauh lebih nikmat dibandingkan alam. Ini silsilah kehidupan manusia. Makanya, orang yang cerdas itu, orang yang mikir wingi, sekarang, dan esok. Orang yang cerdas itu, orang yang mengonsep kehidupan untuk kebahagiaan sekarang, besok, dan lusa. Sekarang ini alam dunia, benjing alam barzah, lusanya alam akhirat. Makanya Rasulullah SAW kemudian mengatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Ini orang yang cerdas. Itu orang yang dana nafsahu. Dana itu diambil dari kata-kata din. Yani din itu artinya dua. Artinya tiga nih. Agama, amal, balasan. Yani amal sama balasan ini terkumpul dalam peribahasa Arab. Kama tadinu tudan. Kama tadin ay kama ta'mal tudan tuhasab. Yani agama din itu artinya tiga. Yani agama, millah. Yang kedua amal. Yang ketiga muhasabah. Yani yang ketiga itu adalah hisab. Makanya pernah suatu hari itu ada sebagian santri itu protes. Ustaz, kayaknya kok ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Diterjemahkan, apakah kamu tahu orang yang mendustakan hari pembalasan? Kayaknya kok salah Ustaz? Gak salah akhi. Antum yang kurang luas. Gak salah. Loh Ustaz, din itu kan agama Ustaz. Yani yukadzibu biddin, mendustakan agama. Yang ada di kitab-kitab terjemahan Quran itu pembalasan itu salah Ustaz. Enggak salah. Sampai anak sing kurang. Ini ad-din itu ada tiga makna. Yang satu maknanya adalah millah, agama, dinul Islam gitu ya. Innad dina indallahil Islam. Yang kedua artinya adalah amal. Yang ketiga artinya adalah hisab. Dan itu yang katakan tadi terkumpul dalam peribahasa Arab kama tadiru tudan ay kama ta'mal tuhasab. Bagaimana kamu beramal kamu akan dihisab. Jadi al-kayyis mandana nafsahu. Mandana ay man hasaba. Orang yang selalu menghisab dirinya. Amalku apa ya kedurung, siap persiapanku menghadapi alam akhirat itu sakit apa belum, yani kemaksiatanku, yani sudah aku istighfari apa belum, dan berbagai macam yang lainnya. Yani dan berbagai macam yang lainnya. Terutama setiap kali kita itu dikurangi jatah umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurangan jatah umur manusia itu ada yang sifatnya harian. Itu muhasabah jelang mau tidur. Ada yang jadi berkurang sepekan. Ada yang berkurang setahun. Sebulan. Terutama setiap kali kita di ujung tahun. Kita harus sadar umur yang Allah jatahkan kepada kita telah lewat 1 tahun. Umur yang Allah jatahkan dan kita nggak pernah tahu umur yang Allah jatahkan kepada kita itu berapa. Maka telah lewat satu tahun. Maka orang yang cerdas adalah mendana nafsa. Apa yang telah aku lakukan selama ini? Apa yang telah aku perbuat selama ini? Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia menyiapkan amal perbuatan, menyiapkan persiapan bekal 5 ba'dal maut. Setelah kematian. Jadi setelah kematian. Kenapa para rahu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala? Dunia ini dijadikan sebagai oleh Allah Subhanahu wa taala daru bala. Akhirat mulai alam barzah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daru jaza. Dunia ini daru bala, tempat orang itu diuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam dunia ini dengan satu rumus, dengan satu garis, dengan satu sunnatullah. Yang tidak ada satupun manusia yang bisa menghindar dari sunnatullah ini. Dalam surat Al-Imran, Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan. Dan hari-hari itu kami jadikan nudawiluha, kami putar bainan nas, antara manusia. Semua manusia itu dijadikan oleh Allah hidupnya itu muter. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di bawah. Begitulah manusia. Kadang-kadang ketemu sing seneng, kadang-kadang hidup itu normal, ya ora seneng, ya ora sedih. Kadang-kadang hidup itu pas kondisi di bawah. Makanya karena ini sunnatullah yang nggak bisa dihindari. Ada nggak? Manusia itu mulai procot lahir sampai mati seneng terus. Guyu terus, nyanyi senyum terus, ratau merengut, ratau sedih, ratau nangis. Wonten apa mboten? Ya ora ono wis siji wong edan. Sing mulai lahir edan sampai mati, lha iku mungkin.
Tapi nek wong itu normal, nggak bisa keluar dari sunnatullah. Sebagaimana orang semacam itu nggak ada. Maka orang itu kalau dari sejak lahir sampai meninggal dunia kok merengut terus, sedih terus, mencucurkan air mata terus, nangis terus. Wonten apa mboten? Ya mboten wonten, mesti seono guyune. Tinggal wong iku beda-beda. Ono sing sering guyune, ono sing sering sedih. Nek dalam kondisi ini itu kita yang ngatur. Nek konsep hidup watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itu Allah yang ngatur, gak bisa diatur. Tapi bagaimana kita iso senyum, bagaimana orang itu bisa sedih, itu kita yang mengendalikan. Bagaimana caranya? Ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu khair. Yani in asabathu sarra syakar, fahuwa khairullah. Wa in asabathu dharra'u sabar, fahuwa khairullah. Wa dzalika la yakunu illa lil mu'min. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, alangkah mengherankannya perkara seorang mukmin. Semua perkara itu api, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau pas dapat kesenangan, maka dia syukur, dan syukur itulah kebaikan. Tatkala dia dapat tidak senang, dharra gitu ya, kesusahan, dia itu sabar. Fahuwa khairullah. Wa dzalika la yakunu illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang mukmin. Maka takdir ilahi itu gak bisa kita hindari, tapi bagaimana kita mensikapinya itu terserah kita. Itu terserah kita. Banyak orang yang bisa senyum tatkala musibah, banyak orang itu yang malah kurang ajar tatkala mendapatkan kesenangan. Banyak orang itu yang mampu bertahan dalam kondisi apapun, tergantung kekuatan iman. Ada orang itu yang musibahnya kecil tapi sudah oleng. Ada orang itu yang musibahnya besar tapi tetap tenang. Tergantung kapal yang dia lalui. Tergantung iman yang dia miliki. Iman itu ibarat kapal. Ibarat perahunya Nabi Nuh. Ibarat kapal. Nek wong itu kapalnya cilik gitu ya. Ono gelombang dikit aja, masya Allah, goling nganan, goling nyiwa, Arab itu berat. Nek yang terjadi dia itu cuma naik sampan perahu kecil. Maka hanya olengan dikit, gelombang dikit, masalah dikit di laut, dia itu mudah kacau. Tapi kalau kapalnya itu gede, kapalnya itu besar, apalagi kalau sampai kapal pesiar, apalagi kalau sampai kapal induk. Kapal induk ini perang itu meskipun badai menghantam di lautan, di dalamnya itu ayem, tentrem, kertora harjo. Bukan masalah badai, bukan masalah musibah, bukan masalah romantika kehidupan, bukan masalah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Masalahnya adalah standar keimanan. Apakah kita orang yang kokoh imannya sehingga kondisi apapun itu syakar wa sabar? Ataukah kita itu orang yang lemah imannya sehingga kalau tatkala dia mendapatkan musibah, kesenangan, yang terjadi adalah ujub dan takabur. Kalau dia mendapatkan musibah, gampang putus asa. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a. Apa kata Allah selanjutnya? Illal musalli. Menungso itu memang jazua. Tuh apa jazwa itu bahasa tulung aku sing paling pas apa ya? Tukang napa Ustaz? Tukang sambat. Tukang sambat, tukang keluh kesah gitu ya. Dasar menungso gitu ya. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua. Kalau pas mendapatkan syar, gak sesuatu yang gak mengenakan, jazua. Ya putus asa. Wa idza massahu khairu manu'a. Pas mendapatkan kesenangan, manu, bakhil. Satu yang enggak, illal musalli, kecuali wong-wong sing sholat. Makanya kalau kadang-kadang rotok selorohan itu kan, nek ono wong nek gak idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a gitu ya. Kalau tetap begitu berarti sholatnya bermasalah. Jadi kan bahasanya Allah illal musallin.
kecuali orang-orang yang ya sholat. Tahu makasih tuh, kasih tuh. Jadi kita kembali ke materi. Ngomong apa terakhirmu? Jadi teman aku ngelentor. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 7 ya? Hah? Terus aku harus mulai gresik iki rek. Para yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sama mana tadi? Jadi kehidupan dunia ini adalah darubala. Akhirat itu adalah daru jaza. Karena dunia ini ditakdirkan oleh Allah adalah darubala, tempat diuji. Maka ujian itu datang dengan konsep sunnatullah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Makanya dalam ayat yang lain Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian. Kadang-kadang ujian itu berupa syar. Sesuatu yang enggak menyenangkan kita. Kadang-kadang ujian itu berupa khair. Gitu ya. Lah, kalau memang kehidupan itu semacam itu, para ikhwan yang Allah Ta'ala, dunia ini begini. Dunia itu romantika. Dunia itu sawang sinawang. Dunia itu adalah sawang sinawang. Jenengan mungkin lihat anak itu senang, enak yo, ngono yo. Tapi anak lihat jenengan itu senang. Wah, anak itu loh sering tidur itu jam 12 malam. Roto-roto bahkan sampai kebablasan jam 11 durung iso turu. Ini. Yo karena tidur malam, yo turune yo tangine yo sering subuh. Yo. Sering subuh. Karena pekerjaan kantor, pekerjaan pesantren itu kan pekerjaan yang nggak bisa diurusi di kantor. Nggih, itu karo mobilan pun mikir, karo sepeda motoran yo mikir, karo ngomong anak itu lo kepikiran. Nyanyi ini dan macam-macam. Ini enak jenengan. Mari macul, mari isya. Plus turu. Urip itu sawang sinawang. Urip itu sawang sinawang. Urip itu semacam itu. Sedangkan akhirat itu sesuatu yang pasti. Gak ada ceritanya dalam akhirat itu sawang sinawang. Di akhirat itu pasti. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka. Wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, maka dialah orang yang bahagia sejati. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Kehidupan dunia ini kesenangannya itu menipu, kesenangannya itu berbalut tidak senang. Kesenangannya itu berbalut tidak senang. Dan takdir Allah, sunnatullah di muka bumi, keadilan Allah di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesenangan di muka bumi ini dengan fasilitas. Tapi Allah menjadikan kesenangan di muka bumi ini dengan sikap dan hati. Dan itu bisa didapatkan oleh semua. Karena fasilitas hidup yang Allah berikan antara orang yang kaya dengan orang yang gak kaya. Itu mirip. Mirip banget. Bedanya yuk titik-titik. Orang yang miskin itu nek makan sehari 3 kali. Nek orang yang kaya makan sehari masuk 30 kali. Mencret lah. Dia tetap 3 kali. Nek sekali makan orang miskin itu setunggal piring. Nek orang yang kaya sekali makan masuk setunggal lengser. Dia tetap setunggal piring. Orang yang miskin itu kalau makan pakai sendok. Orang yang kaya nek nedo masuk ndamel sekrop. Dia tetap ndamel sendok. Orang yang miskin nek minum itu 1 gelas. Orang yang kaya nek minum masuk setunggal drum. Dia tetap setunggal gelas. Kan beda Ustaz. Sing beda itu atine. Rasanya itu mirip ya kawan. Kalau jenengan tak suguhi kopi. Jadi ono tamu misalkan berenam, ngoten nggih. Terus aku itu menjeru. Menjeru itu nggawa
namanya iku teko isine kopi, taruh gelas pitu, kali kula to, tamune 6 kali kula pitu, ngene. Kali pitu. Sing siji itu gelas mewah. Sing nomor loro itu gelas milamin, sing nomor telu gelas iki. Sing nomor papat gelas plastik. Sing nomor 5 gelas kertas. Sing nomor 6 iku gelas mantun damel minum air mineral. Gelas sekali pakai niku. Tak tuangno kopi niku setunggal. Kinten-kinten nek jenengan dek tawari pertama kali ngambil sing pundi? Sing pundi? Yuk gelas sing api. Aku ngono yuk gelas sing api, ngandel ae. Wis gak usah macam-macam. Wis sing gelas sing api itu merasa sopan. Sing oleh gelas plastik kudu nelongso atine. Oleh gelas plastik. Padahal bar diminum ya kopine padha. Kopinya sama dari teko yang sama. Rasanya kan wah, ngono to. Aku gelasku wapi. Ngono sing sitok ku nelongso gelasku welek. Ngono to, asline kopine nggih padha. Mangan itu para rawuh, enak mboten enake. Istilah wong gresik niku nyacap. Istilah wong tulung aku napa? Mangan karo sambel. Enak niku pas atine ayem, pas suasana enak, pas wetenge luwe ngono ya wonten niku. Hah? Napa? Sekul rada panas sian karo sambel karo apa lah mbak terasi. Masya Allah, entek segoe. Yani entek segoe nambah sego, entek sego apa itu? Entek sambele nambah sambel, entek segoe nambah sego. Yani isek sambele nambah sego. Yani isek segoe nambah sambel. Entek iku sak wakul. Wakul niku entek, padahal mangani di galengane sawah. Betapa banyak orang itu yang makanannya mewah, ngerasano enake mangan. Yo, kula niku sering cerita. Saya itu punya banyak teman sahabat orang-orang kaya. Suatu hari, Nana itu wae pengajian. Kan dari Sedayu sampai Gresik kota itu kan ono area macet, area manyar itu. Antisipasi macet, belajar bedal disiile kok kodarol gak macet. Sampai tempat kajian itu terlalu cepat, setengah jam atau 40 menit itu sebelum kajian. Kajian pas di rumah seorang dirut perusahaan ternama di Gresik. Di rumah seorang direktur utama, seorang yang direktur utama perusahaan ternama di Kota Gresik. Pas gedok pintu, Masya Allah Ustaz tumben teko rawuh dhisik ngono. Pengajian sik lama Ustaz, ayo makan dulu. Pas saya makan. Yani atiku wae. Monggo Pak. Ngono, monggo no. Tak kira mangane opo ngono. Masya Allah ruamane wapi ngono ya meja wapi, piringi kawandel kok wedi. Abot piringe ngono. Sendoke iku nggih abot kawedi ngono. Monggo Ustaz. Pas mangan enak Ustaz. Jarang-jarang kula nedha kados ngeten ngono ya. Apa pikiranku? Tak buka iku tahu bacem. Tahu bacem karo sambel opo gitu. Hatiku wae enak di omahku ngono. Enak di omahku ngono. Subhanallah. Ternyata hidup itu segitu. Dalam satu lawatan dakwah. Dalam sebuah lawatan dakwah. Anak turun di bandara jelang Jumatan. Ustaz, mepet satu waktu nih, gak basa-basi, kita langsung ke masjid. Nggih. Setelah dari masjid, anak dikenalkan, Ustaz, beliau kepala bandara daerah sini. Kepala bandara sudah ngaji alhamdulillah. Beliau ngomong sama anak, Ustaz, kita makan siang. Di restoran termewah di negeri ini, di kota ini, dan makanannya paling bagus. Anak katakan, Pak, pakai biaya dari yayasan atau biaya dari jenengan? Kalau dari yayasan nggak usah, kita makan ke warung biasa. Kalau biaya dari yayasan, uang makan dari yayasan, pakai standar biasa, yani urfan, gitu, makan biasa, suka-suka pecel apa-apa. Gitu. Tapi kalau ini dari jenengan, monggo.
Dari saya Ustaz. Full dari saya. Uang pribadi? Nggih. Ya sudah, uang pribadi tahu nyantai berarti aku. Kok ada beban nih uang pribadi itu. Akhirnya perjalanannya jauh gitu, setengah 1 jam. Astagfirullah. Kanggo makan menghabiskan waktu 1 jam itu nggak masuk di otak anak. Makanya aku paling gak seneng dengan orang terus punya hobi kuliner gitu. Oh no, lo wong punya hobi kuliner. Oh no, sebagian teman itu Ustaz pergi Surabaya yuk. Ngapain? Makan. Astagfirullah. Nauzubillah. Mangan. Nih Surabaya perjalanan 2 jam untuk makan. Nauzubillah. Gak haram ya ikhwan, tapi ora usah. Perjalanan 1 jam. Di tempatnya Masya Allah view-nya bagus, tempatnya bagus gitu ya. Begitu masuk, monggo Ustaz. Monggo. Karena ini yang biayai pribadi dan bos. Sekali makan 10 juta kan normal bagi orang-orang kayak gitu. Akhirnya, napa Ustaz pesan nih, makanan termewah di rumah sakit, di rumah makan ini. Siap. Tak kira opo. Metu itu kepiting. Ngerti kepiting mboten? Jenengan wong kene gak iso mangan kepiting. Yuyu ya. Kalau daerah laut itu kepiting itu kan makanan mewah memang, makanan mahal. Kepiting. Hati kok subhanallah kepiting rek. Ngene mlaku 1 jam. Ini restoran termewah, makanan termahal. Di omahku sering mangan piting. Ya subhanallah. Dunia. Ini dunia ya ikhwan. Wa mal hayatud dunya wa ma mata'ud dunya illa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah menjadikan kenikmatan hidup itu di hati. Di hati. Ini hati ini jenengan senang, semuanya senang. Itu kehidupan di alam dunia. Makanya al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kebalikannya, ben gak ketahuan. Ben gak ketahuan. Wal ajizu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wong sing lemah, wong sing gak pinter, wong sing gak cerdas, itu manitaba'a nafsuhu hawa. Wong sing nguber keinginan, orang yang nguber hawa nafsu, orang yang nguber apa? Jiwanya itu selalu mengejar sesuatu yang hawa. Di satu sisi dia itu selalu nuruti keinginan dirinya. Tapi dia mengharap-harap bisa masuk surga. Surga ini kan kecil, dimanja, muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati. Masa surga iku rumusnya sopo? Iku rumusnya rodok ngene. Saya ngono syutingane jadi ngene iki tok. Nek zaman dulu kan rekaman jenenge niku ora ketok. Jadi kecil dimanja. Yani muda, foya-foya, tua, kaya raya. Yani punya istri muda. Ngono ya tambahan ngono. Ini. Mati. Masuk surga itu rumus sih sapa? Nah, rumus itu yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, manittaba'a nafsuhu hawa wa tamanna 'alallahil amaniyah. Wong sing urip iku nuruti karepe hawa nafsune tapi ngarep-ngarep balasan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan orang semacam itu orang ajis? Kenapa para ikhwah? Karena sunnatullah di muka bumi tidak ada seorang pun manusia yang puas dengan apa yang dia dapatkan. Tidak ada seorang pun manusia yang puas dengan apa yang dia dapat. Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang tatkala dia meninggal dunia, kemudian semua yang dia impikan di alam dunia ini tercapai. Kenapa? Sunnatullahnya nggak begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membuat garis. Garis ingatan nggih? Garis murabba. Hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khattan murabba'a. Rasulullah itu pernah membuat garis murabba. Apa nih? Kotak.
Gitu. Lalu beliau membuat garis dari bawah, tengahnya lurus gitu, tembus garis yang paling atas, lurus begitu. Lalu beliau ono garis sana, garis kanan, garis kiri gitu. Beliau mengatakan kotak ini batas kemampuan manusia, batasnya menungso. Menungso itu dibatasi ajal, dibatasi kesempatan, dibatasi harta, dibatasi kemampuan, dibatasi kesehatan, gitu toh. Yang ini kata beliau SAW, garis yang tengah terus itu amani, amal, karepe wong. Jadi cita-citai wong, tembusan. Yang garis kanan kiri ini awarid. Awarid itu problematika kehidupan. Problematika kehidupan. Ini sunnatullah. Yang manusia itu nggak bisa keluar dari sunnatullah. Bahwa orang itu hidup itu dibatasi. Serba dibatasi. Dan perjalanan hidupnya mesti ada awarid. Ada kanan, ada kiri. Oh, masalah ini selesai, muncul masalah baru, masalah ini selesai, muncul masalah baru. Kadang-kadang masalahnya itu kanan, kadang-kadang masalahnya itu kiri. Kadang-kadang masalahnya itu menyenangkan, kadang-kadang masalahnya itu menyusahkan. Itu manusia. Sampai batas akhir kehidupan, ajal, ternyata cita-citanya itu masih nembus. Ini cita-citanya itu masih nembus. Karena manusia itu punya satu sifat namanya tamak. Tinggal tamaknya kita itu diarahkan kemana. Wong itu kan tamake beda-beda. Ono wong itu sing tamake itu harta benda. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam firman-Nya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kepada kalian at-takatsur. Apa itu takatsur? At-takatsur itu tolabul kasrah ba'dal kasrah. Jadi wong wis duwe akeh isek kepengin nambah akeh, itu namanya takatsur. Nek wong gak duwe kepengin duwe, itu namanya gak takatsur. Wong iku wis duwe, wis punya banyak, isek kepengin nambah. Makanya Rasulullah SAW pernah menggambarkan laukana libni Adam dalam Sahih Bukhari, laukana libni Adam wadiyani min zahab. Seandainya anak Adam itu punya emas sebanyak 2 lembah, labtagha wadiyan salisa, dia akan mencari lembah yang ketiga. Apa itu lembah? Lembah kok bukit? Lembah itu dataran antara 2 bukit. Ini bukit, dataran tengah-tengahnya itu lembah. Berapa? Satu desa? Mboten. Satu kecamatan mungkin. Pokoknya satu kota Madinah penuh itu satu lembah. Satu kota Mekah penuh itu satu kota lembah. Karena kota Mekah itu antara Jabal Abi Qubais. Sedangkan Madinah itu kata Rasulullah SAW, ma bainal airi was saur, yani haram. Antara bukit air dan bukit saur itu adalah yani haram. Maksudnya itu adalah kota Madinah. Dan itu satu lembah. Bayang no, sak Madinah. Iya, sak Madinah itu kira-kira sak piro? Sak kota Tulungagung. Gede di Madinah karo Tulungagung. Ora jelas ya. Wis anggaplah sak Tulungagung, bayangno Madinah kok repot. Sak Tulungagung wis. Tulungagung kota ya. Sak Tulungagung kota. Ono wong punya aset sak Tulungagung kota 2. Watuni emas, tanai emas, pohoni emas, semua yang di sini emas. Cukup enggak? Kurang. Kata beliau SAW, labtagha wadiyan salis. Dia tetap ndolek yang ketiga. Dia itu masih mencari yang ketiga. Lah, tinggal tamaknya manusia itu mau diarahkan kemana? Diarahkan kemana? Diarahkan cari uang? Diarahkan cari jabatan? Diarahkan cari ketenaran? Ataukah diarahkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Diarahkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW itu pernah menggambarkan manuhubani la yashba'an. Ada 2 orang yang gak pernah puas. Talibul mal wa talibul ilm. Wong sing dolek dunya karo dolek ilmu. Ada 2 orang yang gak pernah puas. Pencari dunia sama pencari akhirat. Sama-sama gak puas. Kenapa? Karena dolek dunya gak ada ujungnya. Cari akhirat gak ada jaminan. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita
untuk mencari yang tertinggi, Firdausul a'la. Itu bandingannya Rasulullah SAW tatkala beliau mengatakan al-kayyis dengan al-ajiz. Wong sing cerdas sama orang yang tidak cerdas. Kenapa dikatakan begitu? Karena orang itu selagi pikirannya itu masih di dunia ini, dia itu orang yang nggak cerdas. Karena pikirannya terkungkung dengan dunia, kayak katak dalam tempurung. Dia itu nggak sadar. Setelah dunia ini masih ada barzah, masih ada akhirat. Orang yang cerdas adalah orang yang konsep hidup untuk bahagia dunia, untuk bahagia akhirat. Amalan cerdas di waktu yang terbatas. Waktu untuk menyiapkan akhirat yang begitu panjang. Takdirnya Allah, waktu kita dibatasi. Waktu kita terbatas. 60 tahun, 70 tahun. Ada yang lebih, ada yang kurang. Dengan berbagai kemelut kehidupan yang membuat kita itu terbatas. Itu nih umurnya 70 tahun sempurna loh. Wong akeh wong itu sing lahir ku umur 40 tahun. Banyak orang tuh lahir tuh umur 35 tahun. Dan alhamdulillah sekarang ini ada banyak anak yang lahir sudah di umur kecil-kecil sudah lahir. Maksud apa? Wong itu kadang-kadang beneh itu mulai umur jenengan beneh mulai umur kira. Mulai gelem sholat, rajin, mulai rajin ibadah. Umur pinten? Ya ora patek jelas. Ono sing umur 30 wis rajin, ono sing umur 40 wis nakal, ono sing umur apa. Jadi waktu yang Allah berikan kepada kita sangat sedikit. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangat terbatas. Maka bagaimana caranya agar waktu yang terbatas, umur yang terbatas, kondisi yang serba terbatas, kita mampu memaksimalkan diri meraih Firdaus a'la, meraih surganya yang Allah Subhanahu wa taala. Mepet waktunya. Ada 3 rumus kecil untuk mengatasi ini. Ada 3 rumus pendek untuk orang itu menyiapkan perjalanan kehidupan alam akhirat yang sangat panjang itu, agar bekal kita semakin banyak, semakin dianggap cukup untuk melakukan perjalanan panjang alam akhirat. Yang pertama, kuasai ilmunya. Yang kedua, maksimalkan amal soleh di waktu-waktu utama. Yang ketiga, jangan pernah roh kita mati meskipun jasad kita telah terkubur. Anak akan jabarkan ini, tapi tawarkan ke antum. Anak tawarkan ke jenengan. Saya jabarkan berapa menit? Tinggal jenengan berapa menit? Rong jam, tolong jam. Setengah jam. 15 menit, waktunya tinggal 15 menit. Waktunya tinggal, ojo suwi-suwi rek. Setengah jam, maksimal ya. Wes, setengah jam. Panitia Aisyah Rahmat, setengah jam. Setengah jam insya Allah. Jam 7, 15 menit. Selesai insya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 rumus kecil, pahami dengan tepat. Pertama, kuasai ilmunya. Rumus hidup itu kan, kuasai ilmunya. Apapun jadi gampang. Apapun jadi maksimal. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi di awal-awal Majmu' Syarh Muhadzab, saya ingat anak. Beliau mengatakan, man arada dunya fa'alihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilm. Wa man aradahuma fa'alihi bil ilm. Beliau mengatakan, man arada dunya, barang siapa yang kepingin dunia, fa'alihi bil ilm, maka hendaknya kuasai ilmu dunia.
Wa man aradal akhirata fa'ali bil ilm, barang siapa yang kepingin untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, kuasai ilmunya. Ilmu akhirat maksudnya. Wa man aradahuma, barang siapa yang kepingin menguasai dua-duanya, fa'alaihi bil ilm, maka kuasai ilmunya. Ilustrasi kehidupan gak jauh-jauh dari apa yang kita hadapi. Kalau jenengan ada kasus dengan benda sitok iki, jenenge HP. Nyeket biyen jenenge HP. Jirine wong setan gepeng, ojo lah. Aku rada gak seneng, gak setuju dengan istilah itu. Mosok setan gawe masjid. Ini setan gawe salat, ojo nggo setan salat. Mosok setan iso maca Quran. Ini mosok setan iso taklim. Ojo setan ngono lho, mbok apa ngono istilah ngono. Yo HP bener HP. Sekarang hampir tidak ada orang bisa menghindar dari benda satu ini. Kalau ada masalah, ada satu yang penting banget harus dibuka di HP jenengan. Qadarullah hang macet. Ora kena. Dik kene ora kena. Banting ya ora kena. Ngono ya. Waduh apa-apaan ora kena. Jenengan setengah jam itu mumet. Wis putus asa. Akhirnya dengan ke counter. Pak, Mas. Kenapa Mas ya? Pokoknya tiba-tiba hang kok ngene. Ini. Wah. Kalau ana di hadapan counter ku, apa tuh saat? Coba nang lihat. Ngono. Tet. Pun saat. Ngono. Lho. Ngono. Lho yo impun ngono. Piye mau carane? Gampang saat. Kalau ada rusak lagi bawa sini, enggak usah stres jenengan ngono. Maka pernah kejadian semacam itu, anak tiba-tiba kau ingat ucapannya Syafi'i rahimahullah. Tiba-tiba ada ingat ucapan Imam Syafi'i, Masya Allah. Sadaqah Syafi'i rahimahullah. Tatkala beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil. Barang siapa yang kepingin dunia, kuasai ilmunya. Aku sing mumet setengah jam rangenekno di hadapan teman-teman yang di counter. Masya Allah, gak sampai 1 menit. Ditelok, diutak-utak. Terus, ampun saat. Ilmu akhirat pun begitu. Gak jauh-jauh dari itu. Bukankah Syafi'i tadi mengatakan, wa man aradahuma alaihi bil ilm. Barang siapa yang kepingin mendapatkan akhirat, kuasai ilmunya. Saya gak terlalu penting lah untuk bicara tentang keutamaan ilmu. Itu terlalu sering dibicarakan. Ya, karena ini pesantren. Jadi sudah terlalu sering dibicarakan masalah keutamaan ilmu. Tapi kuasai ilmunya. Kuasai ilmunya. Salat itu, ibadah itu casingnya sama. Nilai di hadapan Allah tergantung ilmu yang dia kuasai. Tergantung ilmu yang dia kuasai. Gambaran paling sederhana adalah yang terdapat dalam Sahih Muslim. Tatkala Rasulullah SAW itu pulang dari masjid. Biasanya beliau itu kan kalau dari sholat subuh di masjid itu kan sampai syuruk. Kemudian beliau baru pulang. Pulang ke tempat istri yang jadwalnya hari itu. Kebetulan hari itu jadwalnya Juwairiyah radhiyallahu anha. Tatkala beliau SAW sampai rumah, beliau melihat Juwairiyah itu masih pakaian sholat, masih menghadap kiblat, masih di tempat sholat, sedang zikir. Beliau melihat istrinya sedang zikir gitu ya, beliau nggak mau nyibukkan. Akhirnya beliau banyak urusan keluar rumah, akhirnya beliau keluar lagi. Ya urusan dakwah, urusan militer, urusan negara, urusan ini, berbagai macam lah. Ini Rasulullah SAW. Beliau keluar lagi mengurusi banyak masalah di luar. Jelang zuhur, dalam sebagian riwayat yang lain ba'da zuhur. Jadi jelang zuhur lah, riwayat yang kuat itu jelang zuhur, beliau pulang. Sampai di rumah, beliau melihat istrinya itu masih dengan pakaiannya yang sama. Masih dengan kondisi yang sama. Di tempat yang sama. Posisi yang sama. Sedang melakukan aktivitas yang sama, berzikir. Rasulullah SAW heran. Iki ketepaan, apa memang mau gak bergeser dari tempat ini? Jangan-jangan metu mau terus ganti baju, terus aktivitas, jelang Rasulullah masuk, gitu lagi. Jadi ini ketepaan, apa memang dari tadi gak bergerak? Rasulullah tanya, Juwairiyah, itu kalau istilah mereka, kalau istilah kita kan dek, sayang, gitu kalau istilah kita itu. Dek, jenengan itu dari tadi ya, begini ini ya. Apa kebetulan?
Nggih Ustaz, sejak jenengan masuk tadi sampai nggih Ustaz sampai rerek. Duh, ruwet. Jadi, nggih ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah. Sejak jenengan masuk keluar rumah tadi, saya belum bergerak dari tempat ini, saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah di tengah kekagumannya, beliau kemudian bersabda, laqad qulti ba'daki arba'a kalimat. Setelah aku tinggalkan tempat ini tadi, aku mengucapkan 4 kata. Dalam sebagian riwayat yang lain, aku ulangi 3 kali. Dan kalimat itu menyamai keutamaan yang kamu lakukan. Dan sebagian riwayat yang lain lebih utama daripada apa yang kamu lakukan. Siapa tahu hadis itu? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Coba kalimat itu diulang 3 kali. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Yani wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Sampai 1 menit. Ternyata mengalahkan yang dilakukan oleh Juwairiyah. Bandingannya itu gak sampai 1 menit lawan berapa jam? Setengah hari. Kenapa? Laki-laki al-ilm. Laki-laki ilmu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dalam sunan Abi Dawud, innal abda la yusalli. Ada loh orang itu sholat, kata beliau sallallahu. Tatkala selesai sholat, ada yang cuma dapat pahala 1/10. Yani wa ma lahu min salatihi illa usyruh, kata beliau. Ada yang cuma dapat 1/10 pahala. Ada yang dapat tusu'uh, yani 1/9, 1/8, 1/7, sampai 1/4 gitu ya. 1/3 wanisfu, ada yang dapat setengah. Ternyata podo-podo sholati beda nilai ini. Laki-laki ilmu yang menentukan. Laki-laki ilmu yang menentukan. Ada banyak amal itu yang banyak tapi kurang maksimal. Ada yang sebentar tapi maksimal. Tergantung ilmu yang dikuasai. Maka rumus pertama, kuasai ilmu akhirat. Kuasai ilmu akhirat. Mulai dari ilmu wajib sampai ilmu-ilmu yang membahas keutamaan amal. Ilmu-ilmu fadhailul amal. Ilmu-ilmu targhib wa tarhib. Karena banyak kebaikan dan kebajikan adanya pada hadis tentang targhib wa tarhib. Itu yang pertama. Kuasai ilmunya. Makanya salah satu di antara keutamaan agung yang Allah berikan kepada kita itu adalah didekatkan dengan ilmu. Didekatkan dengan majelis ilmu. Didekatkan dengan para santri. Kehidupan yang sangat nikmat itu kehidupan semacam ini. Kehidupan di kawasan pesantren. Jadi kehidupan di kawasan pesantren. Itu kehidupan yang paling nikmat. Kenapa? Karena dekat dengan para asatidzah, dekat dengan para santri, lingkungan pun lingkungannya nyantri, dan banyak apa? Taklim. Dan banyak taklim. Ada banyak tempat para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya Allah. Untuk taklim itu harus datangkan ustaz dari luar, datangkan apa, setahun sekali, setahun 2 kali, setahun 3 kali. Ya, ini jenenge taklim, terus taklim umum, kajian umum, tabligh akbar. Itu kan koyok ngene iki. Tabligh akbar itu kan sifatnya ngecas iman. Yuk ngumpul-ngumpul, ngecas iman, seneng, ngono tabligh akbar itu. Inti taklim itu kajian rutin. Inti taklim itu kajian rutin. Tafsir rutin, fikih rutin, akidah rutin, hadis rutin, gitu. Jadi inti taklim. Masalahnya penyakit thalibul ilmi itu taklim rutin itu. Bisa ngomong malu Ustaz Rahmat ke aku. Taklim rutin itu malas. Nek tabligh akbar itu ya rotok-rotok semangat. Ya rapati semangat banget, rotok-rotok semangat. Rotok-rotok ini semangat. Padahal anak itu sering mengistilahkan. Jadi tabligh akbar itu nih
orang temen itu nek tablik kabar teko, nek taklim rutin ora tau teko. Gitu itu ya kelas kan sahabat itu berlevel nggih. Sahabat itu kan berlevel. Ada yang kelas-kelas teras, kelas-kelas utama. Itu bendino taklim. Kelas-kelas sahabat sufah. Itu tuh kelas santri kali itu. Kelas santri pagi, siang, sore, malam itu ngaji. Itu santri ini ibu. Ono wong itu takliman tapi rajin. Nah, kelas-kelas Umar bin Khattab. Itu kan beliau punya sahabat Ansor atau teman tangganya Bang Ansor, Mas atau Dek, sampean budalin masjid. Aku tak pergawe. Engkau yang sampean terima dari pelajarannya Rasulullah sampaikan ke aku sore-sore. Zaman itu kan orang ono YouTube, orang ono Instagram, orang ono rekaman gitu. Jadi sampaikan ke aku. Lah sesuk sampean sing kerja deh, aku sing budalin masjid. Engkau yang wahyu yang turun hari itu tak sampaikan kepadamu. Gitu toh dalam Sahih Bukhari Kitabul Ilm. Ini semacam itu gak nyantri, tetap kerja tapi rajin, semangat gitu ya, pakai rekaman, pakai YouTube, pakai apa kalau zaman sekarang. Ada yang ora, takliman itu pekanan, pas khutbah Jumat. Itu pekanan, buat Jumatan ngono taklim. Nek bar ngono ya ora, ngono. Ono sing mek taklim tablik abar to, itu kan kelas-kelas Badui. Rengulan pisan teko, selengulan pisan teko. Ngono to teman-teman Badui itu. Baduinya zaman Rasulullah SAW loh. 2 bulan sekali teko. Pokoknya taklim pernah tahu teko. Begitu datang asatidzah kibar apa kabur, ini. Itu teko. Ya ngono-ngono tok. Bagus ya, Wan. Timbang ora taklim. Ini. Tapi inti taklim itu, anak tidak melecehkan tablik kabar ya, Wan. Tapi inti taklim itu ngaji umum. Ngaji umum bener. Taklim kitab. Runut. Bulughul Maram selesai, Sahih Bukhari selesai, nyanyi opong selesai, begitu runut nyanyi begitu. Alhamdulillah tanpa menyombongkan ya, mimbab hadus bin nikmah. Nah itu bukan di kelas yo, kalau di kelas kan nggak bahas yo. Ini di luar kelas, Ane itu punya taklim, nyanyi taklim rutin Ba'da Isya 4 hari dalam pekan. Ba'da Isya, setiap Ba'da Isya setengah jam, tergantung Isya, pokoknya selesainya jam 8. Nih Isya selesai jam 7:04, yo 40 menit. Nih selesai ini sholat Isya itu jam 7:40, ya 20 menit. Tergantung pokoknya selesai jam 8. Itu ada hadis, ada akidah. Hadisnya Sahih Bukhari sampai sekarang sudah hadis yang ke 1600. Sudah 1000, padahal masih 2 tahun. Ini taklim itu masih berjalan 2 tahun. Kita pakai yang sudah kita pernah selesaikan, usul salasa, lumatul itiqad, kitab tauhid, wasitiyah. Ini usul sunnah wa i'tiqaduddin, barusan katam, ini 2 pekan yang lalu. Ini sekarang ana mulai masuk di muqaddimah kitab manhaj. Itu kita rutin. Ngaji rutin. Sing teko 5 ya monggo, sing teko 4 ya monggo, sing teko 3 ya monggo. Itu ngaji. Itu yang jauh lebih utama. Karena orang itu bisa upgrade nilai ilmiah itu di kajian rutin. Di kajian rutin. Kuasa ilmunya itu ada di kajian rutin. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, maksimalkan waktu dan kondisi utama. Sunnatullah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan makhluknya itu selevel. Semua makhluk Allah itu dijadikan ada yang nilainya lebih utama. Batu misalkan. Batu. Watu itu, Pak. Watu itu ikhwah. Ono lho, watu itu sing sak truk regane. Watu. Sak truk harganya 500.000. Watu uruk itu. Sing nganggo uruk itu. Ada batu itu yang kecil gitu regane 50 juta. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu menciptakan apa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan, wa yakhtar, dan Allah memilih dari semua yang Allah ciptakan, yani makhluk-makhluk khususnya. Binatang itu ono binatang kawedi tapi didol gak payu. Apa? Babi. Repot jawabnya.
Ini babi itu kau wedi tapi didol gak payu. Nah, gak sekedar gak payu, haram didol. Tapi ada loh binatang itu cilik tapi masya Allah regani lewarang. Napa? Manuk. Pak Yasir pengalaman manuk. Manuk. Apa tuh? Cilik-cilik itu lewarang manuk itu. Apa masih menang kontes lewarang. Lah, begitu juga dengan waktu, teman-teman sekalian. Waktu. Waktu itu Allah jadikan setahun ini 12 bulan. Selama 12 bulan, selama per bulan itu 29 hari. Atau 30 hari kalau kalender Masehi. Allah tidak menjadikan semua waktu itu sama. Allah menjadikan waktu itu beda-beda. Dalam sepekan ada hari Jumat. Dalam setahun ada waktu khusus. Ramadan sama 10 hari pertama Dzulhijjah. Allah itu, para teman-teman sekalian, sengaja menjadikan waktu itu nggak sama. Agar tatkala hari-hari mulia itu datang, dan memang dijadikan oleh Allah sebentar, agar semangat membara di hari itu. Pikirannya kan, toh sebentar, toh cuma 1 bulan. Toh cuma 10 hari. Dan dijadikan nilai puncaknya itu di akhir. Wallahi para ikhwan sekalian. Kalau seandainya setiap hari dalam setahun semua hari itu Allah jadikan mulianya kayak Ramadan, mulianya kayak 10 hari Ramadan. Akhir, mulianya kayak 10 hari pertama Dzulhijjah. Kira-kira semangat apa mboten? Blas. Ini blas dulu. Kenapa? Ketemu bendino. Langsung ketemu bendino itu hilang rasani. Jirine wong Arab, kasratul misas tumitul ihsas. Sering ketemu mateni rasa. Ini sering ketemu. Mbiyen itu masya Allah jenengan itu misalnya dereng nate mangan sing durung tau mangan apa saiki repot ya. Durung tau mangan anggur sing mahal itu loh. Itu begitu mangan pertama itu masya Allah siji itu diwet-wet sak jam ke entek. Dimut. Oh seneng ngono ya. Ini. Tapi coba pawen dina mangan ngono ra kepengin mangan. Itulah manusia. Mangan paling enak niku napa, Pak? Lawuh paling enak niku napa? Jenengan. Nek kula tiang tanglet tiang Gresik. Wah, makan paling enak apa? Sate, saat mesti ngono jawabane. Ini jenengan. Ora doyan kepiting sampean. Mbulas podol kira-kira sate. Sate lah. Sate mbek ngono ya, sate cempe. Sate mbek ngono. Itu jerene enak. Tapi wallahi enak itu pertama kali. Wis nomor 3 iku ra enak. Coba itulah ha. Oleh daging wake to. Nyati enak masyaallah. Engko sore ngono nyati enak. Sisik nyatene isek enak. Awan nyatene isek kepangan. Ini. Sore nyatene gak kepangan. Kemana rasa nikmat yang pertama itu? Hilang. Kasratul misas tumitul ihsas. Jenengan kalau ke tempat rekreasi. Masuk pertama itu wow. Masya Allah. Nah, coba sampai di kono 7 dino. Lah kepengin mulai. Itu dunia. Makanya wong itu nek budal umroh pertama kali, budal kaji pertama kali, masya Allah hari pertama itu ketemu Ka'bah nangis. Ora kepengin mulai. Ngisat iki. Ora kepengin mulai di Ka'bah. Di bujuk kancane ora gelem. Ora kepengin mangan, ora kepengin ngombe warak terus.
Hari kedua wis pingin mulih. Hari ketiga sudah biasa. Jelang mulih kepengin ning mall. Ora kepengin ning Ka'bah. Yo, hari-hari ini ning mall, hari kedua, hari 2-3 menjelang pulang. Budal umroh nih. Masuk Mekah itu belas. Itu sing apal itu, Tatan Warzan. Sing apal itu. Kemana rasa yang kemarin pertama? Hilang. Makanya jenengan jangan heran. Nek wong Mekah, meskipun tonggone Ka'bah, salate gak ning Ka'bah, gak ning Masjidil Haram. Kenapa? Ya memang Masjidil Haram kan padha karo masjid iki bagi mereka. Makanya Allah menjadikan ada waktu-waktu khusus untuk mudha'afatul amal, untuk melejitkan amal. Untuk melejitkan amal. Ngerti nggih? Jadi maksimalkan di hari-hari itu. Ramadan 10 hari pertama Dzulhijjah, dan jenengan ada kesempatan umroh, ada kesempatan haji, dan amal-amal utama. Amal-amal utama, salah satu di antara contohnya birrul walidain. Birrul walidain. Al-walidan awsatu abwabil jannah, kata beliau SAW. Pintu utamanya surga. Pintu yang utamanya surga. Kalau bagi suami, amal yang termulia itu adalah ku anfusakum wa ahlikum nara, mewariskan wa waladun salihun yad'ulah. Bagi seorang istri, amal yang paling utama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yani inna husna taba'ulil mar'ati li zawjiha ta'dilu dzalika kullah. Yani kebaikan seorang istri pada suaminya menyamai semua amal-amal kebaikan tersebut. Dan berbagai macam yang lainnya. Doa kalau dibahas itu aja. Yang ketiga, korek 5 menit. Yang ketiga, biarkan jasad kita wafat. Tapi jangan sampai amal kita putus. Kenapa para jamaah sekalian? Perjalanan alam barzah itu panjang sekali. Perjalanan alam akhirat, perjalanan alam barzah kan panjang. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kiamat. Sebenarnya jawabnya. Perjalanan alam barzah itu sampai kiamat. Kiamat kapan? Ya ora jelas. Wong tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus jadi nabi, itu beliau mengatakan, "Yani innama bu'istu ana was-sa'atu kahatain." Tatkala aku diutus karo kiamat wis ngene lho. Wis mepet. Tapi wis 1000-an tahun rong teko-teko kiamat. Sekarang kan sudah 1400-an tahun toh, orang teko-teko kiamat. Jadi makanya ada orang-orang mengatakan kiamat sudah dekat. Nggih, ngono. Tapi terus ngomong tahun ngarep, gak ngono. Gak pasti gak nih tahun ngarep itu. Kenapa? Lah piye tahun ngarep wong sakake wong salat, sakake wong ngene, sakake wong ngene. Salat kiamat piye, ngarepe piye ngono. Perjalanan panjang gitu. Alam barzah. Perjalanan panjang alam akhirat tatkala di padang mahsyar, melewati sirat dan berbagai macam masalah-masalah yang ada. Tatkala perjalanan yang sepanjang itu para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, nek kita itu ngandalno amal selama hidup tok gak mungkin. Waktu kita terbatas. Dibatasi 60 tahun, 70 tahun. Cuma mengandalkan amal selama hidup tok mustahil. Makanya Allah Subhanahu wa taala ngasih rumus yang sangat mulia. Biarkan jasad kita masuk ke alam kubur. Biarkan jasad kita hancur, tapi jangan sampai amal kebaikan kita ikut selesai. Manusia yang cerdas adalah orang yang tatkala jasadnya mati, maka rohnya, amalnya tidak pernah terputus. Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka semua amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Amal soleh
sing manfaati tetap mengalir meskipun dia meninggal dunia. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Ya, sekecil apapun ya, kawan. Sekecil apapun. Yani nyumbang bangun masjid, nyumbang bangun pesantren, bantu berdirinya pesantren dan berbagai macam yang lainnya. Allah itu maha adil. Secuil amal kebajikan kalau orang lakukan dengan ikhlas dan manfaatnya terus mengalir, maka pahalanya tidak akan pernah putus. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Para sahabat sekalian, ilustrasi gampangannya, ilmu yang manfaat. Kalau kita bicara tentang manfaatnya ilmu Ahmad ibnu Hanbal, itu ajar. Kalau kita bicara tentang manfaatnya ilmu Imam Bukhari, itu normal. Kalau kita bicara tentang manfaatnya ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, itu biasa. Karena mereka alim-alim ternama. Semua orang mengatakan qala al-Bukhari rahimahullah. Ilmunya dibaca, dimanfaatkan sampai sekarang, sampai nanti jelang hari kiamat. Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, Imam Syafi'i dan para ulama-ulama yang lain. Tapi ada loh orang yang tidak pernah dikenal sejarah tapi mendapatkan pahalanya Ahmad ibnu Hanbal. Mendapatkan pahalanya Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Mendapatkan pahalanya Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah. Mendapatkan pahalanya ulama-ulama ternama itu meskipun namanya tidak pernah dikenal sejarah. Siapa dia? Siapa dia? Guru TPI Ahmad ibnu Hanbal. Guru TKI Ahmad ibnu Hanbal. Guru SD Ahmad ibnu Hanbal. Tapi zaman itu orang SD. Silsilah belajar di waktu itu, teman-teman sekalian, itu kan anak belajar di katatib. Katatib itu emperan masjid. Saya nganggung belajar cali hitung. Nganggung belajar baca tulis hitung. Ini saya ngono TK, TPA, TPQ, SD, ini ya. SD. Mereka belajar baca, belajar tulis, belajar hitung. Nah, setelah mereka itu sudah umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun gitu ya. Baru kemudian mereka itu melesat mencari ilmu. Mereka bisa ngambil hadis, mereka bisa baca hadis, mereka bisa nulis hadis, mereka bisa menyebarkan hadis karena iso moco, iso nulis, iso ngitung. Maka semua kebaikannya Ahmad, semua kebaikannya Bukhari, itu ada orang-orang yang mendapatkan pahalanya yang kita tidak pernah tahu siapa namanya. Guru-guru dasarnya para ulama-ulama tersebut. Makanya ya ikhwan, para jamaah Allah Ta'ala, perlu kembali dirubah cara berpikir. Kadang-kadang ini ngomong bicara ilmun yuntafa'u bihi, ya dengan lihat itu saya, Ustaz Anwar, apa nih? Sini Ustaz Rahmat, apa nih? Tapi nggak pernah bahas guru TPA, guru SD, guru apa. Wallahi wallah. Terkadang guru TPA itu lebih barokah ilmunya daripada ilmu yang saya ajarkan. Lawang anak kalau masuk kelas dulu bakasan itu khilafnya ulama. Anak itu kawin dulu blek-blek itu ngajar fikih, usul fikih. Dan bendino itu tukaran itu Ustaz. Ini Huda itu ngerti aku, belum kan ngajar. Bakasan ngono. Lah kajian khilaf itu kan dipakai jarang-jarang. Ini pas tukaran, pas debat, ngono dipakai. Tapi kajian yang dipakai amalia harian, apal Al-Fatihah itu kan dipakai harian. Siapa yang ngajarkan? Guru TPA, guru TK. Setiap kali ada orang baca Alhamdulillahirabbil alamin walallalin amin. Amin apa kabul? Tahu lah. Amin lo yo, ora kabul ngono. Iki gak promosi kira kasih itu. Ini.
Waladhdallin, amin. Itu ada orang yang mendapatkan pahalanya. Guru TPA, guru TK-nya. Padahal mereka nggak pernah dikenal sejarah. Terus guru TPA, guru TK, guru SD itu bebas hambatan, bebas rintangan. Kenapa? Raono penyakiti, raono ujub, raono takabur, raono ria. Dan guru SD itu ria opo, ujub opo. Aku lho ngajar TK, ngono ya guru karo coaching. Gak ada ujub, gak ada takabur, gak ada ria. Beda ya ikhwan dengan kami. Yang Allah uji dengan ketenaran. Yang Allah uji dengan naik panggung. Podo-podo ngajari. Tapi penuh dengan rintangan namanya ujub. Kadang-kadang malah muncul takabur. Kadang-kadang muncul ria. Ketambahan zaman saiki. Delok duit. Maka pahami itu. Penyakit-penyakit itu adanya di kami ya kawan. Tapi masalahnya banyak orang yang memahami ini. Tidak memahami ini. Sehingga di kongkong ngajar TK itu mengkeret. Di kongkong ngajar SD itu. Aku lulusan ini kongkong ngajar SD. Emang saya lulusan apa? Padahal banyak ilmu itu manfaatnya di titik-titik itu. Antum bisa bayangkan lah. Santri SD jenengan itu misalkan berapa SD sini? SD-nya sini siapa berapa? 200-an. Satu aja di antara mereka nanti menjadi alim negeri ini cukup antum mendapatkan kemuliaannya. Allah, seandainya Imam Ibnu Baz rahimahullah tidak memiliki murid kecuali Syekh Ibnu Utsaimin, cukup. Padahal masih banyak ribuan muridnya yang lain. Wallah, yani seandainya Al-Imam Ibnu Taimiyah tidak memiliki murid kecuali Ibnu Qayyim, cukup. Seandainya itu semacam itu cukup ya. Maka ini harus difahami. Ini yang harus difahami. Ilmun yuntafa'u bihi. Terakhir, wa waladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang ini anak soleh yang mendoakan dia. Lah anak itu dua. Anak soleh yang mendoakan dia. Anak nasab sama anak ilmu. Anak nasab sama ini anak ilmu. Yang penting ya ikhwan, biarkan roh kita ke alamnya. Biarkan jasad kita biarkan jasad kita terkubur. Tapi jangan sampai amal kita ikut terkubur. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala, ana minta maaf terlambat, mundur 5 menit. Mundur 5 menit. Jadi semoga apa yang kita diskusikan, pelajari bersama pada pertemuan kali ini ada barokahnya, ada manfaatnya, dan mohon doa untuk ini kita semua, terutama untuk Syekhul Walid Ustaz Aun Rafiq. Jadi semoga beliau tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk bisa selalu membimbing kita, menemani kita dalam perjalanan dakwah yang mulia dan agung ini. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.